warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aikal Duyo, jurusan Ilmu Ekonomi dengan NIM 9414123012. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang saham syariah, obligasi, dan reksadana. Langsung saja kita masuk ke saham syariah. Nah, yang pertama itu PT United Tractors Tbk atau UNTR. Tahun berdirinya ini pada tahun 1972 dan bidang usahanya ini anak usaha dari PT Astra International Tbk yang bergerak di bidang distribusi alat berat, pertambangan batu bara, pertambangan emas, jasa kontraktor tambang, serta energi terbarukan. Tahun IPO-nya ini berdiri pada tahun 1989 dan kinerja sahamnya ini pada tahun 2024 mencapai 134,43 triliun, naik sekitaran 4,55% dibandingkan tahun sebelumnya. Laba berisi tahun di 2024 sebesar 19,53 triliun, turun sebesar 5,24% dari tahun di 2023. Penurunan laba disebabkan oleh lonjakan beban produksi sebesar 8,08% pada tahun di 2024. Pada kuartal 1 2024, UNTR mencatatkan pendapatan sebesar 32,41 triliun dan laba berisi sebesar 4,54 triliun. Rasio keuangan menunjukkan ROE sebesar 5,34% dan ROA sebesar 2,82% pada kuartal 1 di 2024. Yang kedua, PT Bank Aladin Syariah Tbk atau bank. Jenis sahamnya saham syariah yang terdaftar dalam daftar efek syariah atau DS, dan tahun berdirinya ini awalnya didirikan sebagai PT Banknet Indonesia Syariah pada tahun 1904. Kemudian berubah nama menjadi PT Bank Aladin Syariah Tbk pada tahun di 2021. Bidang usahanya ini bank digital syariah menyediakan layanan perbankan berbasis syariah secara online. Dan tahun IPO-nya ini berdiri pada tahun 2021. Kinerja sahamnya pada kuartal 2 di 2024 ini total pendapatannya mencapai 320 miliar, meningkat 3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dan dana pihak ketiga atau DPK mencapai 4,7 triliun, naik sebesar 44% dari posisi Desember di 2023. Pembiayaan sebesar 4 triliun meningkat 29% dari bulan Desember di tahun di 2023. Total aset mencapai 8,3 triliun, naik sebesar 18% dibandingkan Desember pada tahun di 2023. Dan yang ketiga ini PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk atau TBIG. Jenis sahamnya ini saham syariah yang terdaftar dalam daftar efek syariah atau DES. Tahun berdirinya ini pada tahun di 2004. Bidang usahanya ini menyediakan infrastruktur telekomunikasi, khususnya penyewaan menara telekomunikasi dan jaringan distribusi antena sistem atau DAS. Tahun berdirinya ini pada tahun 2010. Kinerja sahamnya, pendapatan dari tahun di 2023 ini sebesar 6,641 triliun. Dan tahun di 2023 ini mencapai 5,728 triliun dengan margin sebesar 86,3%. Per tanggal 31 Desember di 2023 ini memiliki 22,475 site telekomunikasi dan 41,227 menyewa dengan rasio kolaksi sebesar 1,86. Selanjutnya kita masuk ke obligasi syariah. Nah, yang pertama itu suku negara tabungan seri ST015 pada tahun 2025. Akad yang digunakan ini wakalah bil uzrah
Investor memberikan kuasa kepada pemerintah untuk mengelola dana dan menerima imbalan berupa uzra. Nilai dan tenor. Nilai penerbitnya ini belum diumumkan, tenornya 2 tahun. Tujuan pembiayaan ini untuk mendanai proyek-proyek APBN termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sektor produktif lainnya. Imbal hasilnya ini tetap dibayarkan setiap bulan, besarnya diumumkan pada saat penawaran. Dan yang kedua ini suku ijarah. PT Wijaya Karya Beton Tbk tahap 1. Akad yang digunakan ini ijarah. Investor menyewakan aset kepada emiten dan mendapatkan imbalan sewa uzra. Nilai dan tenor. Nilai penerbitnya ini tidak disebutkan secara spesifik. Tenornya seri A sama dengan 3 tahun, seri B sama dengan 5 tahun, seri C sama dengan 7 tahun. Tujuan pembiayaan ini untuk refinancing utang dan kebutuhan modal kerja perusahaan dalam proyek konstruksi dan infrastruktur. Imbal hasil izra ini seri A sama dengan 8,90% per 10,40% per tahun. Seri B 9,25% per 10,75% per tahun. Seri C 9,80% per 11,85% per tahun. Pembayaran imbal hasil dilakukan setiap 3 bulan atau triwulan. Dan yang ketiga ini suku mudharabah berkelanjutan PT Pegadaian Syariah tahap 3. Akad yang digunakan ini kerjasama di mana investor menyediakan dana dan pengelola emiten menjelaskan usaha dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah. Nilai dan tenor. Nilai penerbitnya ini sebesar 752,00 miliar. Tenornya 370 hari sekitaran 1 tahun. Tujuan pembiayaan ini untuk modal kerja unit usaha syariah Pegadaian termasuk pembiayaan berbasis syariah seperti Gadai Emas, Arum Haji, dan Arum Mikro. Imbal hasil nisbah. Nah, nisbah ini dibagi hasil 10,965% dari pendapatan usaha. Imbal hasil ekuivalen sebesar 6,25% per tahun, dibayarkan secara triwulan. Selanjutnya kita masuk ke reksadana syariah. Nah, yang pertama itu Bahana Liquidity Syariah. Produk ini tersedia dalam 2 kelas. Yang pertama Bahana Liquidity Syariah kelas S. Manajer investasi PT Bahana TCW mengelola investasi. Tanggal peluncurannya pada 14 Januari 2015. Bank kustodian standar disewa bank. Dana yang dikelola sebesar 919,6 miliar dan nilai aktiva berisi NAB per unit sebesar 1.665,47. Kinerja sejak peluncurannya ini 66,55%. Jenis reksadana pasar uang syariah. Komposisi aset sebesar 100% pada instrumen pasar uang syariah. Portofolio investasi deposito syariah di berbagai bank syariah dan suku pemerintah seperti PBS 036. Dan yang kedua, Bahan Liquidity Syariah kelas G. Manajer investasi PT Bahana TCW mengelola investasi. Tanggal peluncurannya 16 Maret 2020. Bank kustodian standar disewa bank dan NAB per unit sekitar 1.219,84 dan dana kelolaan sekitar 587,6 miliar dan kinerja sejak peluncurannya itu 21,98%. Jenis reksadana pasar uang syariah dan komposisi aset obligasi syariah jangka pendek sebesar 28,21%.
instrumen pasar uang syariah sebesar 71,79%. Dan portofolio investasi ini deposito syariah di berbagai bank syariah dan suku pemerintah seperti PBS 036 Syariah. Produk ini dikenal dengan nama Mega Aset Madaniyah Syariah. Manajer investasi, informasi spesifik tidak tersedia dalam sumber yang ada. Tanggal peluncurannya 21 Januari tahun 2014. Bank kustodian PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Dana yang dikelola sebesar 990 juta. NAB per unit sekitar 1.278,10. Jenis reksadana campuran syariah, kebijakan investasi saham syariah 3-79%, suku 3-79%, dan instrumen pasar uang syariah sebesar 3-79%. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.